Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-saminu wal ishrun, ya. Betul. Hadis ke-28. Qala radhiyallahu an Abi Najih Al-Irbab Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, ya, telah berkata Abi Najih, apa? Wa'azana Rasulullah mau'izatan. Rasulullah telah memberi nasihat kepada kami. Mau'izatan dengan satu nasihat. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati karena nasihat itu wajilat, takut. Rasulullah memberi nasihat dan yang mendengarnya semua takut. Wa zarafat minhal uyun, dan mengucurkan air mata minha karena nasihat itu. Ya, betul-betul Nabi memberikan nasihatnya dengan nasihat yang, ya, sangat-sangat menyentuh perasaan. Lalu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu mudi'in fa'ausina. Lalu kami berkatanya, kata para sahabat, ya Rasulullah, nasihat yang tadi itu dinasehatin seolah-olah itu nasihat orang yang mau meninggalkan, pergi, bye-bye, mau wafat maksudnya. Ya Allah, Rasulullah baru kali ini ngasih nasihat yang hati itu yang pendengarnya takut dan semua menangis. Maka akhirnya bertanya, ya, seolah-olah ini nasihat terakhir gitu maksudnya. Fa'ausina, kasih kami pedoman yang abis itu udah nggak minta lagi nasihat, ya, untuk menjadi petunjuk hidup selama-lamanya. Nah, kalau yang sebelumnya itu kalau tidak salah yang mana? Di hadis mana tuh yang istiqomah itu? Ya. Hadis berapa tuh yang kita istiqomah tuh ya? Taib. Lalu apa Nabi nasihatnya? Qala, kata Nabi, usikum, aku memberikan wasiat kepada kamu. Satu, bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ati. Aku berwasiat kepadamu dengan takwa kepada Allah. Itu satu. Kedua, as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat kepada kebaikan. Ini orang ini Pak susah untuk mendengar, itu susah. Bukan kupingnya budak, bukan, tetapi menerima kebaikan maksudnya. Ya, susah. Dan ya, kemudian mentaatinya. Nah, tentu di sini maksudnya adalah usikum bitaqwallah azza wa jalla wasami wa ta'at, takwa kepada Allah, kemudian mendengar dan taat kepada pimpinan, kepada ulama yang membawa kebaikan, kepada pemerintah selama betul menurut syariat. Kita mesti punya jiwa sam'un wa ta'atun. Itu ciri sifat orang beriman. Orang kalau ada iman di dalam dadanya, ada kesediaan, ada potensi untuk mudah mendengar dan mentaatinya. Tapi kalau nifaq, maka ada keberatan untuk mendengar dan mentaatinya. Ya. Kemudian apa? Wa in ta'ammara alaikum abdun, jika ada seorang yang ta'ammara ini apa? Kongkolingkong, apa namanya? Bersekongkol ke atas kamu untuk menghancurkan, menjatuhkan, memburukkan. Ya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan. Sesungguhnya orang yang hidup, ya, minkum daripada kalian,
fasayara ikhtilafan katsira, maka engkau nanti akan melihat berbagai perselisihan. Nah, di sini Nabi menggambarkan bahwa satu saat nanti akan terjadi perselisihan umat Islam, ya. Berselisihan pendapat, ya. Kan ada orang mau bersatu itu susah. Orang yang mau bersatu lalu dia bikin kelompok katanya untuk mempersatukan, itu kelompoknya jadi dua udah. Yang gak diajak bikin lagi demi persatuan, 3 udah tuh, ya. Hatta orang-orang sufi juga ada 3 kelompoknya tuh, ya. Itu mengangkat Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kata Nabi, kalau terjadi kamu hidup di zaman itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha, gigit, ya. Sunnah itu bin nawajid, dengan geraham, pegang kuat-kuat. Ini nasihat Nabi. Engkau akan ngalami orang berselisih. Ini perselisihan bukan perbedaan pendapat, bukan, tetapi permusuhan yang dimaksud oleh Nabi. Kalau berbeda pendapat mah dari zaman Nabi juga ada perbedaan pendapat. Nah, orang yang tidak boleh, ya, adanya perbedaan pendapat, yang pertama hilang dari dirinya adalah akalnya. Nah, sekarang kita jangan jauh-jauh. Setiap orang mulai dari dirinya, sama bininya aja berbeda pendapat kita, sama anak aja berbeda pendapat. Nah, itu bini yang kita kawinin berpuluh-puluh tahun berbeda pendapat mulu. Nah, kalau orang ngelarang adanya perbedaan, kita sama bini aja beda udah. Itu. Nah, ini berarti yang kurang pertama dari dirinya akal. Yang kedua isinya. Isi akal, ya. Apa isinya akal itu? Adalah ruh, qalbu. Sebetulnya yang membuat orang bermusuhan karena berbeda itu nafsu, bukan perbedaan itu sendiri, ya. Sayyidina Abu Bakar ketika wafat, ya, kan tahu para sahabat itu berselisih pendapat, berbeda pendapatnya begitu. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, ma ra'yuka fi Umar, katanya, apa pendapat kamu tentang Umar? Sayyidina Abu Bakar itu udah mau, artinya udah dikit lagi mau wafat. Kan dia kudu nunjuk penggantinya siapa, tapi dia takut bicara karena ada perselisihan dan semuanya baik gitu, ya. Bukan nggak ada yang baik, semuanya baik. Kalau sekarang kan ngangkat pimpinan susah, yang baik yang mana kan gitu. Ini mah semuanya baik. Maka yang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar adalah, ya, sahabat Abdurrahman bin Auf yang paling banyak berbeda pendapat dengan Umar. Apa pendapat kamu tentang Umar, ya Abdurrahman? Apa kata beliau? Oh, Umar adalah benteng. Kalau Umar tidak ada, benteng Islam. Kalau Umar tidak ada, retak Islam itu dalam keadaan berbeda pendapat. Yang paling parah kita tahu perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu memang perang betul ke lapangan, tentara Sayyidina Ali dengan tentara Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah gubernur, Sayyidina Ali presiden. Perang turun, ada yang mati korban. Lalu tentara Roma kafir ngedenger, wah ini kesempatan, ya, gua mau ajak Muawiyah ini tahaluf itu,
bekerja sama untuk menghancurkan Sayyidina Ali sebagai presiden Islam. Dikirim surat, diutus resmi, bawa hadiah. Apa jawaban Muawiyah? Jangan coba-coba kalian mau menghancurkan Ali, langkahi dulu panglima jenderalnya Ali ini. Lo mundur lagi deh, kirain ribut. Ya. Malah dia bilang jangan coba-coba nyerang pimpinan saya Ali. Jika coba-coba menyerang, langkahi dulu panglima jenderalnya Muawiyah. Lo mundur lagi. Jadi orang dulu itu berbeda pendapat. Apa? Karena dia melihat ini hak, itu hak. Udah. Ya. Jadi tidak ada permusuhan. Permusuhan itu di sini. Nah maka Nabi menyuruhnya fa'alaikum bisunnati. Lihat Nabi bagaimana. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Lihat sunnah khulafa'ir rasyidin bagaimana. Ketika berbeda pendapat, ketika perang, ketika genting, ketika susah, ketika ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap sesat itu neraka. Yang pertama kata kul. Kata kul itu tidak ada yang semua. Ya. Masih ada sebagiannya. Itu kata kul. Yang kedua kata bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang enggak ada contohnya dan enggak ada dalilnya. Kalau ada ya enggak bid'ah. Makanya ulama terutama Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Itu sebab ada dalil man sanna sunnatan hasanatan. Para sahabat itu banyak membuat sunnah hasanah. Ini kita nggak sempat menjelaskan panjang-panjang ya. Para sahabat banyak melakukan sunnah. Nah kalau ada orang sembayangkan 5 waktu, nambahin 6, itu bid'ah. Kenapa? Nggak ada dari nabinya. Nah, kalau ada yang nggak beda, kita disuruh zikir, ada nggak perintah zikir? Cuman kita zikirnya misalnya malam Jumat, Nabi nggak malam Jumat, nah zikir di mana baik, kita jadiin malam Jumat. Ngapa? Karena malam Jumat Sayyidul Ayyam, ada perintah untuk suruh baca selawat. Ya, kalau didewekan mah tahu baca apa kagak, mendingan bareng-bareng dah. Itu nggak beda. Kecuali maulid joget-joget, itu beda. Ya, gitu. Kecuali maulid begitu datang ke maulid ngedon makan pulang lagi, itu beda. Lah maulid datang ngedon makan, pindah lagi ke undangannya lain, makan lagi pindah, karena undangannya 10 sehari. Nih Bu, saya bilangin, maulid itu kalau kita diundang barang cuma 1 yang wajib. Emang kondangan, emang keutangan. Ya. Bukan ustazah, bukan apa, pindah sono pindah sini. Jadi hadis ini menjelaskan tentang takwa kepada Allah, lalu mendengar dan taat kepada pimpinan apapun, dan berpegang kepada 2 cara sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan yang keempat adalah hati-hati dalam perkara yang baru yang tidak ada asal usulnya dari agama. Selama ada asal usulnya itu boleh. Ya. Lalu apa yang istinbat dari hadis ini? Ya. Artinya itu kan isi kandungannya. Lalu apa yang keluar dari hadis ini, pemahaman apa? Pertama, seorang yang berilmu mesti memberikan nasihat orang di sekitarnya. Itu hadis ini. Yang kedua, mentaati pimpinan selama tidak maksiat.
Bukannya selama tidak maksiat, wah dia maksiat udah nggak ditaatin, maksiatnya yang nggak ditaatin. Ya, maksiatnya jangan ditaatin, tetapi kalau dia merintah taat, tetap taatin. Dan kita perlu, ya, Allah kasih akal, kita perlu terus menuntut ilmu untuk mengikuti sunnah para nabi. Ya. Dan yang keempat, kita tidak boleh menyalahi sunnah, ya, yang sudah Nabi tentukan. Ya. Ketika kita melakukan ini yang terbaik, kita nggak tahu bahwa sebetulnya dalam agama, dalam hadis ada yang terbaik bukan itu. Lalu datang hadis, nah kita harus tunduk kepada hadis. Ya, kisah-kisah di zaman sahabat dulu ketika dia punya pendapat ini begini caranya. Lalu datang sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda bla 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 bla. Oh, sami'na wa ata'na. Ini yang benar. Gitu. Nah, itu namanya kita tunduk kepada, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.